ada teman Saya Muhammad Abdul Qadir. boleh perkenalkan nama ibu siapa? Saya Adi, office manajernya Mahesa. Di sini kita akan mewawancarain untuk tugas UMKM ya ibu ya. Yang pertama, bagaimana perencanaan kedepannya pelaksanaan untuk Momoyo? Untuk pelaksanaan kedepannya sih kita berencana untuk ekspansi ya, lebih banyak lagi. Tapi tentunya di awal kan kita mulai dari sedikit, mulai cuma 1 store, 2 store. Euforianya juga bagus, jadi kita mau ekspansi juga, terutama untuk di wilayah di luar Pulau Jawa. Untuk sekarang, kalau boleh tahu, store-nya ada berapa? Kalau di sekitar Jakarta ini untuk Momoyonya kita ada sekitar 8. Berapa? Di area 8 khusus store. dari Jakarta? Jakarta, Depok, Bekasi. Tapi Mahesa as manajemen nggak hanya untuk Momoyo ya, tapi kita juga ada brand kopi juga, coffee shop. Jadi manajemen kita ini nggak hanya ngurus ice cream doang, tapi mungkin kedepannya juga akan ngambil beberapa brand food and beverage. Bagaimana cara pengarahan untuk karyawan Momoyo? Kalau pengarahannya biasanya karena kita ngambil franchise, awal-awal itu pasti ada yang di training dari franchise pusatnya. Nah itu kan mengenai SOP terutama pembuatan makanannya kan, semua diurus sama franchise utamanya. Nah kalau kita di sini kita lebih ke arah manajemennya. Kita lebih yang kamu harus ngikutin SOP pembuatan makanan dari pusat, tapi kita ngarahin kamu untuk ngebuat sesuai dengan keinginan manajemen. Misalnya kita butuh report, terus kita juga butuh kebersihannya juga, terus ngatur jadwalnya mereka juga sih. Berarti semuanya sudah tersedia dari pusat, tetapi di untuk franchise-nya ini diatur manajemennya. Iya, soalnya kalau pusat biasanya mereka udah lepas, jadi mereka sebatas hanya untuk training. Masalah antara hubungan karyawan sama manajemen itu urusan manajemen sama karyawan. Bagaimana cara mengontrol atau mengendalikan karyawan dan konsumen? Biasanya kalau di kita ada namanya kontrak ya. Di awal itu pasti ada kontrak probation sebelum ada kontrak utamanya. Nah, selama kontrak probation ini kita ngetes mereka layak nggak sih untuk join ke kita. Sebelumnya kan pasti mereka butuh training juga. Kalau di kita ini training 1 minggu. 1 minggu ini mereka harus bisa menghafal semua produk yang diberikan oleh SOP franchise utama ya. Nah setelah 1 minggu kita ngelihat mereka kerjanya udah oke, kita kasih kontrak probation. Nah di probation ini biasanya nih ya, kita yang as manajemen ngelihatnya mereka tuh disiplin nggak, sering telat nggak datangnya, terus kerjanya sesuai dengan SOP nggak, terus ada masalah juga nggak sama karyawan lainnya. Soalnya kita mengutamakan untuk kerja itu supaya bekerja dengan baik secara satu tim ya, nggak perorangan gitu. Untuk karyawannya sendiri, manajemen di franchise itu boleh pilih sendiri atau memang sudah diatur oleh pusat? Kalau pemilihan karyawan itu tergantung kita, Boleh. tergantung manajemennya. Jadi kita biasanya buka lowongan, ngadain seleksi, baru oke-nya kalau dari franchise-nya cuman ngelihat dia trainingnya oke nggak. Kalau misalnya trainingnya oke dan bisa sesuai SOP, biasanya udah disetujuin gitu. Bagaimana cara karyawan Momoyo terkendali dan dapat saling bekerja sama? Nah, kalau ini agak sulit ya, karena kan kita kalau gitu ngomongnya individu kan. Ya. Kalau individu berarti kita harus cek dulu nih, dia bisa satu tim itu bisa kerja sama nggak? Biasanya kalau kita ngelihat ada info, itu pasti kita cek dulu, baik dari CCTV-nya, terus kita ngelihat kerjanya dia gimana. Kalau sampai nggak terjadi konflik, ya biasanya itu masih oke, kita masih terima. Tapi kalau sampai ada konflik antar karyawan, itu pasti satu tim biasanya kita cut. Karena kita nggak mau ambil resiko kerjaan jadi berantakan hanya karena 1 atau 2 orang. Kalau untuk sertifikasi halal dalam usaha es krim itu seberapa penting? Nah, ini kan karena kita F&B kan, Iya.
dan mayoritas karena di Indonesia kan Muslim, jadi sertifikasi ini penting banget. Karena biasanya kalau customer ngelihat pasti akan kalau belum ada sertifikasi halal, walaupun secara ingredient itu sudah halal ya, dia pasti akan bertanya dulu nih, ini udah halal belum? Kita nggak bisa ngejelasin dia hanya dengan ingredientsnya tuh nggak halal, jadi butuh sertifikasi itu sih. Karena pemerintah menjamin bahwa produk kita ini sudah sesuai dengan standar BPOM sama MUI ya. Iya. Untuk dapat sertifikasi halal sendiri seberapa lama untuk diusahakan biar menjadi halal? Tergantung. Biasanya kalau di awal kan kita buka opening itu belum sempat untuk ngurus semua dokumen. Jadi setiap outlet itu kan yang punya beda. Iya. Nah, kita harus buat dokumennya kumpulin dokumennya dulu, baru kita ajuin. Walaupun dari franchise saya bilang udah halal, mereka tidak bisa memberikan sertifikasi itu dari pusat. Maksudnya mereka yang urus itu bukan. Jadi semua outlet itu tergantung urusannya dari manajemen. Masing-masing. Iya, jadi kalau misalnya manajemennya cepat, dokumennya cepat, mungkin bisa mungkin 1 bulanan bisa udah ada sertifikat. Tapi biasanya kalau misalnya manajemennya nunggu ownernya ngasih dokumen kan nggak tentu hari itu bisa langsung Iya. dikasih kan. Nah, itu butuh proses yang agak lama lagi sih. Expand di luar Pulau Jawa, Iya. pengennya di mana? Yang paling utama di luar Pulau Jawa, Kalau sekarang kita ngelihatnya di Kalimantan ya. Kalimantan. Iya, mungkin karena desas-desusnya IKN mau buka, dan pasti kesempatannya jadi terbuka lebar, jadi sebelum Besar gitu ya? lebih besar, jadi mungkin ke arah sana. Varian yang lagi bestseller ini di outlet ini apa aja? Kalau Momoyu ini kan biasanya es krim ya. Ya. Tentu yang paling best seller tuh es krim. Tergantung customernya sih sebenarnya. Kalau misalnya anak-anak kecil, dia lebih suka es krim cone. Tapi kalau misalnya orang dewasa itu lebih cenderung ke mungkin tea atau enggak varian dari es dan tea itu sendiri. Walaupun kita sebenarnya ada kopi tapi nggak bisa dibilang full coffee ya, karena blend sama es krim itu sendiri. Varian Momoyo itu di sini ada berapa varian sih? Kalau untuk dari es krim sampai yang lain-lain? Kalau masalah varian itu tergantung dari franchise-nya. Dia mengeluarkan varian itu dari franchise Iya, utama. benar, franchise utama. Soalnya dari awal buka itu kan ada pergantian beberapa varian ya. Jadi dari Momoyo-nya sendiri itu setiap 2 atau 3 bulan sekali mereka ngeluarin varian baru. Jadi kalau misalnya ditanya berapa varian, ya nggak tentu. Misalnya bulan ini bisa aja cuma 20, terus bulan depan naik jadi 22 atau bahkan berkurang. Ada beberapa yang mungkin secara ingredientnya susah untuk nyampe di Indonesia, jadi ditiadakan gitu loh. So, kalau ada varian nih yang kurang bestseller itu dari pihak manajemennya bagaimana? Kalau dari pihak manajemen sih, kalau kita ya biasanya agak mengurangi untuk pembelian bahan baku. Tapi kalau biasanya kalau dari Momoyo pusatnya itu, kalau udah ada variannya tidak banyak dibeli, itu mereka udah cut untuk ganti varian baru. Jadi kayak misalnya bulan ini turun gitu, jadi langsung diambil gitu. Iya, biasanya 1 atau 2 bulan progresnya nggak gitu bagus, mereka udah ganti menu baru lagi sih. Kalau untuk harganya yang dari termurah sampai termahal itu biasanya kira-kira dari harga berapa? Kalau dari pusatnya itu disarankan semua skor itu dari 8.000 ya, sampai yang termahal sekarang mungkin 32.000 untuk Yang varian. mungkin ukuran jumbo kali ya? Iya, ukuran jumbo. Apa yang membuat Momoyo berbeda dari outlet-outlet yang lain? Mungkin variannya beda, walaupun ada yang sama pasti ada perbedaan dari tes rasanya ya. Terus kedua itu tergantung dari manajemen store-nya itu sendiri sih. Jadi kalau misalnya ada beberapa store yang emang dia nggak punya manajemen, dihandle langsung sama ownernya gitu misalnya. Cuman karena kita adalah manajemen, nge-handle beberapa store, jadi mungkin lebih terurus aja dibanding yang sendirian. Kalau untuk franchise sendiri,
kalau misalnya dari pusat ngeluarin menu baru, apakah franchise-nya sendiri harus ngambil menu barunya juga? Iya, itu sesuai dengan kontraknya mereka. Kalau misal pusat ngeluarin menu baru, maka semuanya franchise Iya, ikutan. iya gitu kan. Di kontrak sebelum kita ngambil franchise, itu kita disodorin kontrak untuk ikut SOP-nya mereka kan. Jadi kalau ada varian baru, mereka akan sounding ke kita. Dan kita harus ikut promo dan aturannya mereka gitu.